Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita 33 dasar pengajaran penting dalam kitab Wahyu. Selalu saya tegaskan tanpa putus-putusnya, mempelajari kitab Wahyu bukan kita berspekulasi untuk tahu kapan Yesus akan datang. Karena Alkitab sudah bilang hanya Bapa sendiri yang mengetahuinya. Dan tidak ada kepentingan untuk kita tahu kapan Yesus mau datang. Billy Graham pernah berkata begini, untuk memikirkan tentang kesucian, saya akan berpikir Yesus akan datang nanti malam. Tetapi untuk merancangkan pekerjaan Tuhan, saya berpikir Yesus masih akan datang 1000 tahun lagi. Artinya bicara kesucian, saya mempertahankan hidup semampunya untuk hidup dalam kekudusan. Tetapi merancangkan pekerjaan Tuhan, saya akan merancangkan semampunya seperti Yesus akan datang 1000 tahun. Karena tidak ada kepentingannya untuk kita tahu kapan Yesus datang. Yang paling penting, kapanpun Yesus akan datang, kita sudah siap. Amin. Sama-sama bilang, kapanpun Yesus akan datang, saya sudah siap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-17. Dan dalam pembahasan ke-17, kita tertarik mengupas satu ayat penting tentang kumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Menarik untuk kita pelajari. Seperti saya bilang, banyak orang berkata, the Bible is full of controversy. Alkitab itu penuh dengan hal-hal yang kontroversi. Karena di satu sisi Alkitab bilang, jalan menuju keselamatan itu sempit. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab bilang ada kumpulan orang banyak yang tak terhitung jumlahnya untuk diselamatkan. Sebagian kita akan mempertanyakan, which one is true? Yang mana yang benar kalau gitu? Apakah jalan yang sempit ataukah kumpulan orang banyak? Saya percaya Alkitab itu dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab itu dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab itu dahsyat. Setan buat segala upaya, tujuannya supaya kita nggak suka baca Alkitab. Setan nggak peduli saudara cinta Yesus. Sejauh saudara nggak suka baca Alkitab, saudara akan kehilangan banyak hal dalam hidup saudara. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Sama-sama bilang sama saya, firman Allah menghidupkan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan menguatkan. Sama-sama bilang sama saya, firman Allah memurnikan. Sama-sama bilang sama saya, firman Allah menuntun pada mujizat. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Sementara dari imanlah kita akan melihat mujizat. Jadi sekarang saudara mengerti bahwa kalau setan nggak bisa bikin saudara melayani, setan nggak bisa menghambat saudara untuk melayani. Setan gak bisa menghambat saudara untuk percaya pada Yesus. Maka senjata terakhir setan, apa saudara? Senjata terakhir setan, apa saudara? Senjata terakhir setan, apa saudara? Gak apa-apa saya ulangin aja terus. Senjata terakhir setan, apa saudara? Gak apa-apa saya ulangin lagi. Senjata terakhir setan, apa saudara? Nah, udah mulai ada 1, 2 yang ngulangin. Senjata terakhir setan apa saudara? Ulangin aja kalimat saya. Sama-sama bilang sama saya, senjata terakhirnya setan. Akhirnya ngerti juga. Makanya sebelum ibadah makan dulu. Supaya ngertinya lebih cepat.
Senjata terakhir setan, apa saudara? Senjata terakhir setan. Yaitu membuat kita tidak percaya Alkitab, tidak suka baca Alkitab. Karena yang pertama kita pikir Alkitab membingungkan. Yang kedua kita pikir Alkitab full of controversy. Dan yang ketiga kita pikir Alkitab susah untuk kita mengerti. Ya pokoknya saya dengar lagu, saya dengar khotbah, tapi saya nggak suka baca Alkitab. Pada sekali lagi saya bilang, Alkitab menghidupkan. Alkitab menguatkan. Alkitab memurnikan. Dan Alkitab menuntun kita pada mujizat. Berikan tepuk tangan dia beri buat Tuhan. Nah ini yang kita mau belajar. Is that true that the Bible is full of controversy? Klik. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Judul perikopnya apa saudara? Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu, aku melihat, sesungguhnya sebuah kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Colek sebelah saudara, gua ada di situ tuh. Siapa yang percaya? Amin. Dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala kaum, dan dari segala bahasa. Berdiri di hadapan apa saudara? Tahta dan di hadapan siapa saudara? Sama-sama bilang anak domba. Saya nggak mau tahu orang bilang apapun tentang iman Kristen. Alkitabnya sudah dipalsukan lah. Bahwa Allahnya 3 lah. Saya nggak mau tahu tuduhan apapun. Karena selalu saya bilang. Dunia zaman ini adalah zaman apa saudara? Sama-sama bilang framing. Betul? Yang benar bisa jadi salah. Yang salah bisa jadi benar. Yang miskin bisa kelihatan kaya, yang kaya bisa kelihatan miskin. Betul nggak? Karena zaman sekarang zaman framing. Dunia medsos penuh dengan framing. Dan bukti framing yang paling berbahaya apa saudara? Di dunia medsos framing yang paling berbahaya namanya apa? Ini pasti umurnya di atas 50-60 semua. Framing yang paling berbahaya dalam dunia medsos namanya filter. Namanya apa saudara? Filter. Kenapa dia berbahaya? Yang jerawatan bisa kelihatan mulus. Ada orang-orang saya lihat di medsosnya. Udah kurus dia. Tapi pas ketemu, astaga kayak kontainer. Ada framing, ada filter untuk menghapus kerutan. Pas kita lihat, ya Tuhan. Kembali ke selera asal. Karena dunia sekarang, dunia apa? Framing. Saya aja kalau difoto sama orang, pas dia kirim balik, astaga. Saya pikir Evan. Kenapa muka saya muda begini? Saya tanya, lu bikin apa sama muka gua? Namanya filter pendeta. Jadi saya ingat-ingat, wah ini nih. Panjaha kelas kakap di akhir zaman. Ibu-ibu yang senyum-senyum pasti handphonenya penuh dengan filter.
dunia di mana kita hidup adalah dunia apa saudara? Sama-sama bilang dunia framing. Tapi Alkitab saya bilang, ada kumpulan orang banyak. Sama-sama bilang sama saya kumpulan orang banyak. Dan sama-sama bilang saya ada di dalam situ. Oh berikan tepuk tangan ya, meriah buat Tuhan ya. Oke, ini katakan apa? Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Framing yang mau dibuat sekarang. Bahwa Kristen bukanlah jalan keselamatan. Kristen hanyalah kumpulan orang kafir. Kristen adalah hanya salah satu bagian dari agama. Tapi saya percaya dari gereja mula-mula, para rasul sudah mengalami serangan. Istilah saya, setan memang benci sekali dengan kekristenan. Dan setan akan coba pakai apa saja dan siapa saja. Kalau bisa dia mau menghambat kita percaya Yesus. Kalau dia nggak bisa menghambat kita untuk percaya Yesus, dia hambat kita untuk melayani. Kalaupun dia nggak bisa menghambat kita percaya Yesus dan melayani, senjata terakhir setan supaya kita nggak suka baca Alkitab. Karena di Alkitab salah satunya lawan iblis maka iblis akan lari. Setan nggak mau kita ngerti kebenaran bahwa di dalam diri kita ada kuasa. Dan yang kedua yang setan paling ngeri. Kalau kita tahu siapapun mereka. Dari segala suku, dari segala kaum, dari segala bangsa, dari segala bahasa. Harus menghadap tahta anak domba. Orang mau marah sama saya bagaimanapun, saya tetap berdiri pada kebenaran. Hanya ada satu sorga. Orang mau bilang Gilbert nggak jelas, Gilbert nggak tegas. Buat saya pokoknya hanya ada satu sorga. Dan hanya ada satu kepala sorga. Silahkan mikir sendiri. Saya nggak mau bikin gara-gara. Tapi di gereja saya bilang, kepala itu adalah Yesus. Di luar silakan orang menafsirkan apa saja. Masing-masing boleh baca kitabnya masing-masing. Yang pasti di kitabnya tidak ada penjelasan siapa kepala sorga. Tapi di Alkitab kita jelas. Anak domba yang berdiri di tahta kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya ulangi ya. Sejumlah kumpulan besar orang banyak. Tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa. Dan suku. Dan kaum. Dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Saudaraku, sampai di sorga bukan Elia yang dipuji. Sampai di sorga bukan Daud yang dipuji. Sampai di sorga bukan Salomo yang dipuji. Sampai sorga bukan Abraham yang dipuji. Sampai di sorga tidak ada nabi siapapun yang dipuji. Kecuali anak domba Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Apapun framing serangan terhadap orang Kristen. Jemaat Tuhan harus tegas dan tegak.
Untuk kita tidak membenci siapapun. Bahkan termasuk mereka yang menyerang iman Kristen. Karena kita tahu behind the gun. Iblis yang marah sekali terhadap Kristus. Kalau dia tidak bisa membuat kita tidak percaya Tuhan. Dia coba kita untuk tidak melayani. Tapi kalau iblis tidak bisa menahan kita untuk percaya Yesus dan tetap melayani. Maka senjata terakhir iblis. Iblis menahan kita untuk tidak suka baca Alkitab. Karena dalam Alkitab ada seluruh kebenaran. Dalam Alkitab ada apa saudara? Tadi saya bilang apa? Dia menghidupkan. Dia menguatkan. Dia memurnikan. Dan dia menuntun pada mujizat. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab menghidupkan. Alkitab menguatkan. Alkitab memurnikan. Dan Alkitab menuntun pada mujizat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lihat selanjutnya. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita. Sampai selama-lamanya amin. Dan seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku. Siapakah mereka yang memakai jubah putih? Dan dari manakah mereka datang? Ayat yang ke-14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih. Di dalam apa saudara? Darah anak domba itu artinya apa saudara? Sama-sama bilang darah Kristus. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Dan melayani dia, melayani Kristus siang malam di bait sucinya. Dan ia, Kristus yang duduk di atas tahta itu, akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Wow, haleluya. Klik. Saya simpulkan ayat yang ke-16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Jadi nggak perlu ada makanan-makanan enak. Sampai di sorga kita tidak membawa daging yang penuh masalah. Sama-sama bilang sama saya, daging penuh masalah. Pak, yang bikin engkau sudah punya istri tertarik dengan perempuan lain bukan rohmu. Tapi dagingmu. Bu, yang membuat engkau melihat lakimu dan kok laki gue begini banget sih. Aduh, kayaknya laki dia lebih baik deh. Itu bukan rohmu. Itu dagingmu. Yang membuat engkau marah, yang membuat engkau tersinggung, yang membuat engkau kecewa, yang membuat engkau menyimpan kepahitan, yang membuat engkau iri, itu bukan rohmu tapi dagingmu. Makanya Alkitab bilang roh memang penurut tapi daging lemah. Makanya Alkitab bilang hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Makanya ayat ini dengan tegas berkata, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Karena di sorga Alkitab jelas bilang, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan tidak perlu matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba, sang terang yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka. Haleluya. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. I love this. Kita baca sama-sama bagian terakhir 1, 2, 3. Dan Allah
akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi Alkitab saya menjelaskan, sorga tidak ada lagi air mata. Karena di sorga yang ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Akhirnya saya mulai dengan pemahaman ini. Mempelajari perikop ini yang kita bahas tadi. Timbul dugaan apakah Alkitab ada atau penuh kontradiksi atau kontroversi. Klik. Karena di satu sisi ada pernyataan, satu kumpulan besar yang diselamatkan. Namun di sisi yang lain ada pernyataan jalan sempit menuju keselamatan. Jadi kalau one day, saudara bump to a situation, saudara ada di sebuah situasi di mana orang mempertanyakan. Jadi sebetulnya yang mana? Kumpulan besar orang banyak atau jalan sempit? Jawaban saya demikian. Klik. Yang diselamatkan memang banyak. Kenapa bisa yang diselamatkan banyak? Karena syaratnya terlalu mudah. Saya menyebutnya gam-gam su. Gampang-gampang susah. Kenapa gam-gam su, pendeta? Karena Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa saudara? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Syaratnya hanya apa? Sama-sama bilang percaya. Sama-sama bilang sama saya percaya. Percaya bahwa Allah telah mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia dan mengirim Kristus buat kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Kristus dia diselamatkan. Amin. Klik. Namun jalannya sempit. Ada yang bilang ya udah akhir zaman lu diet lu. Jalannya sempit, kalau kegemukan gak muat. Jalannya sempit di sini bukan menjelaskan tentang susah lewatnya. Tapi jalannya sempit karena pintunya hanya satu. Susah nggak lewat pintu ini? Halo? Susah nggak lewat pintu ini? Susah nggak? Buat mereka yang mau mengeraskan hati susah. Karena mereka sibuk dengan pernyataan. Tapi Allahnya orang Kristen beranak. Yesus tuh anaknya Allah. Allah beranak dulu, baru lahir Yesus. Buat orang yang kepala batu dan mau ambil jalan sendiri, maka keselamatan hanya satu, itu susah. Karena yang pertama, mereka harus menurunkan ego. Dan salah satu yang paling berat dalam hidup ini menurunkan ego. Banyak persoalan rumah tangga. Suami dan istri, orang tua dan anak, ipar satu dengan ipar yang lain. Kalau saya perhatikan seringkali karena ego. Susah mau minta maaf. Susah menghargai orang. Susah mengakui bahwa kalau engkau benar, orang lain juga berpotensi benar. Susah untuk menerima nasihat. Susah menerima teguran. Karena tapi Alkitab punya jalan keluar yang luar biasa. Kamu harus turut disalibkan bersama dengan Kristus. Ego kita dulu yang disalibkan. Supaya aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup.
Kristus yang hidup dalam aku, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang yang di dalam Kristus seharusnya sudah tidak lagi dikuasai ego. Orang yang di dalam Kristus apa saudara? Seharusnya tidak lagi dikuasai oleh ego. Karena yang boleh duduk di takhta hanya satu. Ego kita atau Yesus. Yohanes menjelaskannya, aku harus semakin berkurang supaya dia semakin ditinggikan. Paulus jelas berkata, aku sudah disalibkan bersama Kristus. Tapi aku hidup. Bukan aku lagi yang hidup. Kristus yang hidup dalam aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Saya harap saudara mengerti. Kenapa orang banyak? Karena syaratnya nggak ribet. Amin. Kenapa pintunya sempit? Karena orang dunia punya prinsip banyak jalan ke Roma. Loh itu kan Roma. Tapi Alkitab saya bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hidup Kristen harus bertoleransi. Kita menghargai semua orang. Kita mengasihi semua orang. Agamanya boleh beda tapi kita tetap menghargai dan mengasihi. Kita nggak mau ikut campur urusan agama orang. Silahkan setiap orang mengajarkan ajarannya. Tapi untuk keselamatan hanya Yesus keselamatan. Kita nggak boleh utik agama orang. Kita nggak boleh hina agama orang. Kita nggak boleh rendahkan agama orang. Tetapi kita tidak bisa berkompromi dengan jalan yang bernama jalan keselamatan. Karena jalan keselamatan hanyalah Yesus. Sama-sama bilang sama saya, jalan keselamatan hanyalah Yesus. Itu sebabnya kalau orang berdebat pada saya dan bilang semua agama baik, saya akan bilang semua agama baik. Dan kalau saya bilang agama semua baik, bukan berarti saya coba menutupi bahwa hanya ada satu jalan keselamatan. Karena semua agama mengajarkan hal yang baik. Tapi sampai pada titik keselamatan semua ada dalam tanda tanya yang besar. Isinya hanya semoga, mudah-mudahan, sekiranya. Tapi Alkitab saya menjelaskan, di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang oleh manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan Alkitab saya menjelaskan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi waktu kita mempelajari kitab Wahyu, itu membuat kita bersemangat. Yang pertama karena kita yakin kita sudah pasti diselamatkan. Dan yang kedua, kita gak gampang kecil hati, dihina, diserang, disakiti. Bahkan kalaupun kita bicara tentang Yesus, kita ditolak orang, kita pun gak peduli. Karena kita tahu kita sudah mengajarkan yang baik. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak menyampaikan berita yang keliru. Karena Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Katakan amin. Klik. Selanjutnya. Jadi intinya,
Mengapa di sorga ada orang banyak? Kita kadang-kala kalau dengar pendeta-pendeta khotbah kita bingung sendiri. Ini kayaknya di sorga hanya dia sama keluarganya kali ini. Karena kayaknya syarat masuk surga sukar banget. Ada pendeta-pendeta tertentu saya dengar dia seperti agen neraka gitu. Kalau dia khotbah nggak mungkin masuk surga, neraka. Ih. Bapak ada jual tiket ke neraka kah? Padahal Yohanes 3 ayat 16 bilang karena begitu besar kasih Allah. Sehingga telah dikaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa. Syaratnya cuman percaya. Jelas sampai di sini? Kita kalau dengar pendeta tertentu, nggak bahasa roh, nggak bisa masuk surga. Nanti sampai di surga, wow, nggak bisa bicara. Kalau di surga semua pakai bahasa roh. Kita mulai ikut-ikutan orang dengar la 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 la. Ada lagi yang bilang, nggak bayar perpuluhan, nggak masuk surga. Nggak suka baca Alkitab, nggak masuk surga. Nggak doa pagi, nggak masuk surga. Nggak ikut perjamuan kudus, nggak masuk surga. Apa kita pikir? Siapa aja kalau kita masuk surga? Tapi ada lagi pendeta sebaliknya. Yang berbahasa roh, neraka. Ya ampun. Yang ikut ajaran-ajaran perpuluhan, neraka. Yang ikut baptisan selam, neraka. Bapak ada channel di neraka kah? Tetapi hari ini saya baca. Ada kumpulan besar orang banyak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kira-kira yang benar orang atau Alkitab? Yang setuju sama saya angkat tangan bilang saya percaya Alkitab selalu benar. Amin. Nah, pertanyaannya, mengapa orang banyak diselamatkan? Saya ada pada kesimpulan yang tegas. Satu, karena syarat utamanya bukan denominasi dan doktrin tertentu. Ada orang-orang yang merasa, kalau kamu tidak masuk Katolik, kamu tidak akan masuk surga. Ada orang-orang yang merasa, kalau kamu tidak masuk Ortodoks, kamu tidak akan masuk surga. Ada orang-orang yang merasa kalau kamu tidak masuk Protestan, kamu tidak akan masuk surga. Ada orang-orang yang merasa kalau kamu tidak ikut Pentakosta, kamu tidak akan masuk surga. Kalau kamu tidak karismatik, kamu tidak akan masuk surga. Saya mau tanya sama saudara. Ada nggak orang yang nggak pernah bayar perpuluhan masuk surga? Ada nggak orang yang tidak pernah berbahasa roh masuk surga? Ada nggak orang yang tidak pernah ke gereja seumur hidupnya bisa masuk surga? Ada nggak orang yang tidak pernah baca Alkitab seumur hidup dalam hidupnya bisa masuk surga? Ini kalau menurut gue bentar lagi Gilbert murtad nih kayaknya nih. Lain dari yang lain dia khotbahnya. Sampai sudah nggak berani jawab kan pertanyaan saya. Saya ngomong kayak nggak dianggap aja dilihatin. Menurut gue nih. Ada yang mulai aneh dari Gilbert nih. Jawab dulu, ada nggak? Ada nggak orang yang tidak pernah bayar perpuluhan seumur hidupnya masuk surga? Ada nggak orang yang tidak pernah berbahasa roh seumur hidupnya bisa masuk surga?
Ada nggak orang, nah ini lebih ngeri nih, yang tidak pernah baca Alkitab seumur hidupnya, tapi bisa masuk surga? Ada nggak orang yang tidak pernah ke gereja seumur hidupnya, bisa masuk surga? Ada nggak orang yang tidak pernah dibaptis seumur hidupnya, bisa masuk surga? Ada. Penjahat di sebelah kanan Yesus. Yesus bilang nggak sama dia, Ade, saya baptis dulu Tidak. Ade, kau sudah bayar perpuluhan kah? Ade, kau bahasa roh dulu kah? Artinya, bukan doktrin yang menyelamatkan. Bukan denominasi yang menyelamatkan. Orang tanya sama saya, siapa yang bisa masuk surga? Orang yang Tuhan Yesus kehendaki. Siapa yang bisa masuk surga bukan aturan kau. Siapa yang bisa masuk surga? Yang Yesus kehendaki. Kira-kira ada nggak yang protes kenapa Yesus bawa penjahat? Mungkin ada. Orang Farisi bilang, kami lebih baik dari setan satu itu. Tapi siapa yang bisa masuk surga? Tergantung yang punya surga. Apakah semua orang yang sudah ke gereja pasti masuk surga? Kenapa di akhir zaman ada orang bilang, Tuhan aku kan sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah usir setan demi namamu. Aku sudah sembuhkan orang sakit demi namamu. Yesus bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Orang mau serang saya bagaimanapun, saya tetap ada pada keyakinan. Yang bisa masuk surga hanyalah yang Tuhan kehendaki. Karena dia yang mempunyai surga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan tertipu. Ada pengajaran-pengajaran tertentu yang seperti mengajarkan semua orang dari gereja lain pasti masuk neraka. Cuma dari gereja kami yang paling betul. Saya mau bilang, surga terlalu besar untuk diisi hanya kelompok denominasi tertentu. Saya tidak percaya hanya orang Katolik yang masuk surga. Saya tidak percaya hanya orang Ortodoks yang masuk surga. Saya tidak percaya hanya orang Protestan yang masuk surga. Tapi saya juga tidak percaya hanya orang Pantekosta, orang karismatik yang masuk surga. Tapi yang saya percaya, semua mereka yang menerima Kristus dan memiliki kasih dalam hidupnya, yang mengakui doa Yesus yang berkata, jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, mengapa orang banyak diselamatkan? Karena modal utamanya bukan your hard work, bukan kerja keras saudara, bukan donasi saudara. Bukan perjuangan-perjuangan saudara. Tapi iman dan kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya iman. Orang miskin bisa punya iman enggak? Orang kaya bisa punya iman enggak? Orang tidak berpendidikan bisa punya iman enggak? Orang berpendidikan tinggi bisa punya iman enggak? Intinya, orang cantik bisa punya iman. Tapi orang jelek juga bisa punya iman. Yang parah udah jelek gak punya iman. Astaga. Oh Tuhan. Ke laut aja lu. Iman dan setia bisa dikerjakan setiap orang. Tergantung bukan bisa atau tidak bisa.
iman dan kesetiaan, pertanyaannya cuma satu. Mau atau tidak mau? Kalau saya mau beriman, saya mau setia. Hari-hari saya melihat anugerah dan mujizatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, intinya mengapa orang banyak diselamatkan? Yang pertama, karena syarat utamanya bukan denominasi dan doktrin tertentu. Tapi syaratnya berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, karena modal utamanya adalah iman dan kesetiaan. Artinya siapapun berpotensi. Karena iman dan kesetiaan, pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Yang ketiga, tuntutan utamanya bukan kemampuan, tapi ketaatan. Selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidupmu akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Kamu tidak akan jadi ekor, kamu menjadi kepala. Bu, mau ada tantangan, mau tidak ada tantangan, selalu hidup taat. Mau suasana hati sedang senang, mau suasana hati sedang tertekan, tapi taat. Seperti Petrus bilang, waktu Yesus bilang tebarkan jalamu, disebarkan perahu. Petrus bilang, guru sepanjang malam aku tangkap ikan. But catch nothing. Aku tidak mendapat apa-apa. Kalimat selanjutnya keren. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya. Amin. Tuhan, hati saya sakit. Tuhan, beban saya bertubi-tubi. Tapi karena saya tahu ini yang Tuhan kehendaki, apapun harganya, saya tetap akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang ada di gereja maupun ada di rumah masing-masing. Kuncinya yang saya ingin saudara pegang adalah taat. Yang setuju sama saya bilang sama saya mau taat dalam segala hal. Dan selalu saya bilang, taat tidak semudah yang kita katakan. Kadang-kala dalam ketaatan kita akan dimusuhi orang. Kadang-kala dalam ketaatan kita akan ditertawakan orang, direndahkan orang. Kadang-kala kalau ketaatan kita dianggap kampungan. Kita nggak dianggap ngikutin zaman, biarin. Buat saya, lebih baik direndahkan tapi tetap dalam ketaatan. Daripada disayang banyak orang, tapi kita kompromi dengan dosa. Saya tadinya udah yakin tuh pasti semua jemaat bilang amin. Gak taunya salah. But might be you missed that. Saya coba ulangin, mungkin saudara tadi sempat gak sadar itu. Buat saya, lebih baik direndahkan oleh manusia tapi taat di hadapan Tuhan. Daripada dihargai, disayang orang, dihormati orang, tetapi kompromi dengan dosa dan dunia ini. Amin. Sama-sama bilang saya memilih untuk taat. Dan sebagai gembala, dari hati saya yang terdalam saya bilang, taat gak gampang. Tapi taat gak pernah mengecewakan. Sama-sama bilang sama saya, taat gak gampang. Tapi taat gak pernah mengecewakan. Taat bisa mendatangkan air mata. Tapi satu hari kita tidak pernah menyesal. Karena ketaatan akan berbuahkan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Lanjut. Yang keempat intinya. Mengapa orang banyak diselamatkan? Karena standar utamanya bukan prestasi dan pencapaian. Tetapi Alkitab bilang bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Kenapa dunia ada namanya framing? Karena dunia merasa
Dan dunia membuat kita merasa kalau saudara tidak berprestasi, kalau saudara tidak mencapai pencapaian tertentu dalam hidup saudara, maka you are considered failure. Kalau engkau tidak seperti orang lain. Engkau akan dianggap gagal. Kalau orang sudah punya rumah mewah. Dan engkau masih kontrakan. Maka engkau dianggap gagal. Kalau semua orang naik mobil. Engkau hanya naik motor. Engkau dianggap gagal. Tapi hari ini saya mau bilang. Gagal bukan soal prestasi dan pencapaian. Tapi di hadapan Tuhan gagal itu soal hati. Kalau hatimu busuk, hatimu penuh iri, hatimu penuh kerakusan, hatimu penuh kecurangan, maka engkau adalah orang-orang yang tertolak. Tapi sebaliknya, walaupun dunia tidak menghargai engkau. Kenapa Yusuf dibuang ke dalam penjara? Karena dunia tidak lagi menghargainya. Framing telah berhasil membuat Yusuf dianggap sebagai pemerkosa. Tapi dalam hidup saya percaya. Framing curang hanya berlaku sementara. Pak, engkau yang sedang dihina, direndahkan orang akibat framing. Ibu, engkau yang sedang dihina, direndahkan karena akibat framing. Adik-adik muda yang mengalami framing sehingga engkau dihina dan direndahkan. Saya mau bilang tetap tegar. Karena yang Tuhan lihat bukan prestasi dan pencapaian. Yang Tuhan lihat hati. Selama hatimu bersih, ada saatnya engkau melalui badai gelombang yang berat. Tapi kemudian Tuhan angkat dalam kemuliaan yang dahsyat. Katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa orang banyak diselamatkan? Yang kelima, karena penilaian utamanya bukan kata orang. Tapi apa saudara? Kata Tuhan. Paulus dengan tegas berkata, adakah aku cari kesukaan manusia lebih daripada kesukaan Tuhan? Kalau aku masih mencari kesukaan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Biarkan saja orang berbicara. Setuju saudara? Yang penting, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ingatlah, jalannya memang sempit. Karena hanya melalui Kristus. Tetapi kita yang percaya, dibukakan pintu rahmat. Karena itu setiap orang benar. Bukan hanya berkata, Tuhan aku sudah diselamatkan. Tapi pakai aku. Sehingga lewat kesaksian dan kehidupanku. Semakin banyak orang diselamatkan dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.